Nah, di sana gue jelasin, konsumsi itu akan selalu jadi komponen terbesar ya di negara Indonesia. Butuh waktu lama banget mengubah itu. Itu sesuatu yang tidak terelakkan gitu. Tapi yang perlu ditekankan adalah kenaikan belanja pemerintah sampai 21,81%. Pertumbuhan pertama setinggi itu di sejarah Republik ini dalam era modern ya. Dari 10 tahun terakhir lah sejak datanya di capture itu nggak pernah 21,81% gitu. Range-nya itu antara 3 sampai 6%-an. Jadi ini menarik untuk dibahas, ini menarik untuk diperhatikan, bukan berarti itu benar atau salah ya, tapi dampak dan kausalitas yang muncul setelahnya. Itulah yang kita coba untuk breakdown dan bahas gitu. Dengan kata lain, di konten itu gue bilang, kalau government spending tidak sebesar ini, tidak 815 triliun, tidak 30% dari APBN, tidak 21,81%, maka pertumbuhan ekonomi itu tidak mencapai 5,61%, bisa jauh lebih rendah dari itu. Dan inilah yang harus diperhatikan oleh government kita, karena kausalitas dan risiko yang muncul setelahnya itu besar kalau ini tidak termitigasi dengan baik. Nah, yang menarik adalah ternyata Pak Purbaya membicarakan hal yang mirip tapi punya pendapat yang berbeda. Ya, dengan kata lain, Pak Purbaya itu merespon konten tersebut, tapi tidak langsung, melainkan melalui wawancara di televisi nasional, di TV One, yang mana dia mendenial pernyataan tersebut. Dia bilang bahwa pertumbuhan 5,61% itu tidak dikerek oleh government spending pemerintah. Dengan kata lain, Pak Purbaya menjelaskan dan menegaskan bahwa tanpa belanja gila-gilaan atau ugal-ugalan dari pemerintah, ekonomi kita juga akan tumbuh tinggi gitu. Dengan landasan argumen, part dari konsumsi dan investasi lebih besar. Oke, kita lupakanlah masalah ucapan kayak Anda tidak mengerti ekonomi, Anda membaca data salah, Anda ekonom atau bukan, ya udahlah. Kita civilize, namanya internet. Ya kalau ada pejabat ngomong kayak gitu, let it slip aja. Ya, kita jadi bigger person aja, tapi pernyataan yang menyatakan bahwa tanpa belanja pemerintah yang besar-besaran, ekonomi juga akan tumbuh dengan tinggi, itu yang harus dibuktikan. Karena itu sebuah klaim yang sangat bold, harus diuji, ya kan? Apakah benar, kata Pak Purbaya, kalau tidak ada belanja pemerintah sebesar itu, ekonomi juga akan tumbuh dengan tinggi dan layak dibanggakan? Oleh karena itu, di konten kali ini kita akan mencoba membuktikan benar nggak klaim Pak Purbaya yang menyatakan bahwa tanpa belanja pemerintah yang besar banget itu, ekonomi tetap akan tumbuh dengan sehat. Kita akan membuktikannya bukan melalui argumentasi, bukan melalui narasi, bukan melalui opini, tapi melalui data dan ekonometrika. Itulah enaknya gitu ketika kita bicara ekonomi ya teman-teman. Karena kita nggak perlu terlalu banyak bicara, biarkan angka yang bekerja. Oke, langsung aja kita buat counter faktualnya. Counter faktual akan gue buat dengan dua mode, satu akuntansi, dua ekonometrika. Oke teman-teman, karena gue lagi di rumah dan nggak ada papan tulis andalan kita, maka kita akan menggunakan tablet untuk melakukan penghitungan ya. Oke, pertama kita langsung mulai aja. Kita coba dulu untuk nge-breakdown pertumbuhan ekonomi dengan rumus pertumbuhan ekonomi.